Salam sejahtera para pecinta Sabda Allah. Pernahkah Anda menemukan sebuah tempat kediaman yang tidak memiliki pintu? Sejauh bicara soal pengalaman pribadi, saya belum pernah sekalipun menemukannya. Bagi saya, sebuah tempat kediaman tanpa pintu sangat aneh. Mengapa? Sebab proses keluar dari dan masuk ke tempat tersebut hanya akan berlangsung secara baik dan terkontrol bila ada pintu. Apabila dibuka, pintu akan menjadi sarana penghubung yang memudahkan segala pergerakan. Sedangkan bila ditutup, pintu juga bisa menjadi sarana pembatas yang menjamin keamanan bagi para penghuni tempat kediaman tersebut. Maka, berkaca dari fakta ini, pintu bagi suatu tempat kediaman adalah suatu hal yang sangat mendasar dan selalu mendesak untuk diperhatikan. Para pecinta Sabda Allah, bila mana dalam Injil kemarin, Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai gembala baik, kini dalam perikop Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10 yang menjadi dasar refleksi untuk kita pada hari ini, Yesus menempatkan dirinya sebagai pintu kepada domba-domba. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa gereja sebagai persekutuan orang yang percaya kepada Yesus seringkali diibaratkan dengan kawanan domba yang dikumpulkan dalam satu kediaman, yakni kandang. Kehidupan kawanan ini tidak selamanya akan berlangsung baik-baik saja, sebab terkadang ada gangguan yang mengacau balaukan ketentraman yang telah tercipta. Gangguan itu bisa hadir dalam beragam rupa dan dapat datang kapanpun tanpa pemberitahuan yang jelas, seperti seorang pencuri. Sehingga perlu ada sesuatu yang dapat mengontrol keadaan ini. Layaknya pintu, sesuatu itu harus bisa menjadi penghubung sekaligus pembatas bagi semua gerakan yang berpengaruh terhadap kehidupan kawanan domba yang berada di dalam kandang. Atas dasar ini, Yesus pun menyebut dirinya sebagai pintu. Artinya bahwa hanya melalui kepengantaraan Yesus seseorang layak digabungkan ke dalam persekutuan gereja, dan akhirnya layak pula untuk dituntun menemukan padang rumput keselamatan. Yesus berkehendak untuk berbuat seperti ini tentu saja semata-mata demi kebaikan gereja. Yesus tidak pernah ingin gereja dirasuki oleh pengaruh-pengaruh buruk yang sifatnya memecah belah. Persatuan yang telah ada dan didasarkan pada persatuan antara Yesus dan Bapa sendiri ini harus dipertahankan, sebab hanya dengan bersatu segala tantangan yang merongrong kehidupan iman gereja dapat dihadapi dengan mudah. Selain itu, Yesus juga tidak sudi jika gereja berada di bawah pengaruh keduniawian dan terseret ke dalam pusaran materialisme, sebab bukan demikianlah tujuan perjalanan hidup gereja. Sedari awal hadir, gereja tampil untuk mengumpulkan dan mengarahkan semua orang yang percaya menuju kepada sukacita abadi. Sukacita itu berasal dari kelimpahan kasih Allah dan bukan dari janji-janji dunia. Maka lewat kesediaannya menjadi pintu, Yesus sebenarnya
mau memberi perlindungan dan menjamin rasa aman bagi kelangsungan hidup gereja kita sekalian umatnya ini. Maka dari itu, para pecinta sabda Allah berhadapan dengan Yesus yang mau berbuat apa saja demi kebahagiaan hidup kita ini, sudah selayaknya kita juga membalasnya dengan cara ikut bekerja sama dalam segala karya yang telah dilakukan oleh Yesus. Apabila kita tahu bahwa Yesus berkenan menjadi pintu supaya kita dapat dijauhkan dari segala bahaya, maka sikap yang harus kita hayati adalah lebih bijaksana lagi dalam menanggapi berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kerap kali kita kurang berhati-hati dalam menyaring aneka pengaruh yang kita temui dalam hidup harian kita. Kita beranggapan bahwa semua hal perlu kita terima tanpa harus membuat pembedaan yang jelas, entah itu baik atau buruk, berguna atau tidak berguna, dan lain sebagainya. Akibatnya, kita ini menjadi orang yang tidak memiliki prinsip hidup yang jelas, dan kita sangat mudah untuk dikelabui. Maka, sembari percaya akan kepengantaraan Yesus, baiklah kita juga melatih diri kita untuk lebih jeli membedakan antara suara gembala dan suara pencuri. Suara gembala itu memberdayakan, tetapi suara pencuri itu selalu memperdayakan. Tuhan memberkati kita sekalian.